Semua orang Kristen mengerti bahwa ketika mereka percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup mereka. Tetapi banyak orang Kristen yang merasa Roh Kudus tidak berdampak dan tidak berkarya di dalam hidupnya. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan banyak orang yang hidupnya tidak bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak memimpin hidupnya pada seluruh kebenaran. Hal ini mengakibatkan banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan, baik dalam karakternya, perkataannya, maupun perilakunya. Saudaraku, jika Roh Kudus atau Roh Penghibur itu datang pada hidup seseorang, maka Roh Kudus akan menyadarkan orang tersebut akan dosa-dosanya, menyadarkan orang tersebut akan kebenaran Tuhan, dan Roh Kudus akan mengingatkan orang tersebut akan penghakiman Tuhan. Maka tentu orang yang hidupnya bersekutu dengan Roh Kudus akan dengar-dengaran sehingga mengalami perubahan di hidupnya. Tahukah saudara, orang yang hidupnya bersekutu dengan Roh Kudus, tentu hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mengalami perubahan. Dan orang yang hidup bersekutu dengan Roh Kudus pasti akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengalami perubahan untuk hidup kudus. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Karena itu Roh Kudus pasti memimpin orang percaya untuk menguduskan dirinya. Dengan cara bagaimana? Roh Kudus akan mengingatkan dan mengajar orang tersebut untuk keluar dari cara hidupnya yang lama, yang Tuhan tidak berkenan. Untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari teman-teman atau perkumpulannya yang tidak takut Tuhan, yang membuat hidupnya tidak kudus. Roh Kudus akan mengingatkan untuk tidak menjamah dan melakukan apa yang najis di hadapan Tuhan, sehingga orang tersebut bisa berkeadaan kudus sebagai anak-anak Allah. Berikutnya ciri orang yang bersekutu dengan Roh Kudus adalah yang kedua, mengalami perubahan untuk hidup dalam kebenaran. Saudaraku, orang yang bersekutu dengan Roh Kudus atau Roh kebenaran akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Maka orang tersebut harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, karena Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan." Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Adakah kita selalu memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran itu? Sehingga kita sungguh-sungguh mau mencarinya dengan cara mendengarkan firman Tuhan yang benar, lalu membaca serta merenungkan Alkitab dan melakukannya. Ciri yang terakhir adalah yang ketiga, mengalami perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Saudaraku, orang yang bersekutu dengan Roh Kudus akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memiliki karakter Kristus, yaitu karakter anak Allah, sehingga orang tersebut dapat dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Jadi biarlah setiap kita mau merendahkan hati kita untuk hidup bersekutu dengan Roh Kudus, yang berarti kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau dengar-dengaran, mau melakukan dan mengerjakan bagian kita untuk taat melakukan kehendak Allah, sehingga kita sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Amin. Jika saudara mau memahami lebih jelas lagi, saudara bisa mengklik link khotbah di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.